Salam sejahtera, penuh sukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian melalui ibadah live streaming. Hari ini kita kembali akan membahas topik yang sama, yaitu hari Sabat. Nah, di YouTube ini, pengajaran ini kami masukkan ke dalam link YouTube kami, Bible Teaching Ministry, yaitu satu link YouTube yang khusus untuk memuat pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Anda akan temukan banyak sekali kebenaran-kebenaran di dalam link YouTube ini yang jarang sekali dikupas oleh hamba-hamba Tuhan oleh berbagai macam sinode gereja-gereja. Bahkan mungkin apa yang saya kupas di dalam link YouTube Bible Teaching Ministry, Anda akan temukan belum pernah Anda temukannya selama ini. Salah satunya adalah tentang kapan Yesus dikubur dan kapan Yesus dibangkit yang akan saya kupas pada sesi ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian penyembahan dengan judul Tiang Awan, Tiang Api yang menceritakan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mari kita nikmati pujian ini.
Mendengarkan pujian penyembahan, sebuah lagu ciptaan pendeta Jonathan Prawira yang begitu menginspirasi, melukiskan perjalanan panjang selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, dan selama 40 tahun pula mereka menguduskan hari Sabat sebagai hari yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pelajaran kita. Terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, tetap memimpin, tetap menuntun kami. Sehingga hari ini kami bisa memasuki sesi yang ke-13 dari pelajaran-pelajaran yang sudah kami ikuti selama ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus sendiri memimpin kami, menuntun kami, dan juga menyingkapkan kebenaran-kebenaran penting bagi kami. Karena kebenaran inilah yang akan menjadi pegangan bagi kami, agar di dalam kekristenan kami tidak menyimpang dari firman-Mu. Siapapun yang mengikuti pelajaran ini, Tuhan juga buka dan pikiran mereka, agar mereka dapat menangkap dengan baik apa yang akan disampaikan, karena materi yang akan kami bahas pada saat ini adalah materi yang cukup berat. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa hari Sabat ini adalah satu tema besar di dalam pengajaran yang saya berikan. Bapak Ibu tidak akan bisa menemukan pembahasan tentang hari Sabat yang begitu panjang, begitu lengkap, begitu struktur, dan juga dilengkapi dengan cara penyampaian lewat PowerPoint yang begitu menarik dan mudah dimengerti. Bapak Ibu tidak akan temukan di mana-mana, tapi Tuhan mempertemukan kita di tempat ini sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan pengajaran yang berharga melalui tema hari Sabat ini. Yang selama ini tidak disingkapkan, tapi saya singkapkan, saya buka semuanya, sehingga setelah Bapak Ibu menonton total sesi 17 sesi ini, Bapak Ibu saya yakin akan berubah paradigmanya tentang hari ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Kita lihat kembali judul-judul yang kita kupas tentang hari Sabat. Di sini ada 10 judul. Sabat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ikut link ini, baru ketemu sama khotbah pengajaran ini. Nah, Bapak Ibu masih bisa mengikuti kembali. Buka link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Nah, tinggal Bapak Ibu mau nonton judul yang mana. Dari judul 1 sampai judul yang ke-10. Nah, setelah ini sudah ada di dalam link YouTube semua. Kemudian sesi yang ke-11, Sabat, hukum yang keempat yang telah diabaikan. Nah, kemudian ke-12, lalu ke-13, 14, 15, 16, 17. Dari sesi yang ke-15 sampai 17 ini adalah sesi semacam tanya jawab. Karena banyak hamba-hamba Tuhan punya argumentasi kenapa kami tidak merayakan Sabat lagi dengan alasan bla 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 bla. Nah, saya coba counter, kira-kira alasan yang mereka ajukan itu benar atau enggak, kuat apa enggak. Karena yang namanya kebenaran, nggak mungkin ini benar, ini juga benar. Nah, yang akan kita kupas pada hari ini adalah sesi yang ke-13, satu sesi yang cukup unik. Dengan judul, Hari Sabat adalah Harinya Tuhan. Bagi orang Kristen, ketika ditanya, hari Tuhan itu hari apa ya? Pasti akan langsung dikatakan, hari Tuhan adalah hari Minggu. Betul? Tapi saya akan buktikan Anda salah. Hari Tuhan mestinya bukan hari Minggu, tetapi hari Tuhan itu adalah hari Sabat yang kita kenal dengan hari Sabtu. Nah, di bawah ini kita akan belajar argumentasi bahwa hari Sabat itu memang harinya Tuhan. Hari Sabtu harinya Tuhan, bukan hari Minggu. Hari Tuhan. Sudah ribuan tahun, hari Minggu itu sudah identik dengan hari Tuhan. Ribuan tahun, bukan waktu jangka pendek.
Enggak, artinya hari Minggu sebagai hari Tuhan itu sudah dikenal dan sudah disetujui dan sudah tidak ada lagi yang mengkutak-katik bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan. Bahkan dari anak-anak sekolah minggu sampai dibuatkan lagu tentang hari Tuhan tersebut. Mungkin kalau Anda pernah mengikuti sekolah minggu waktu masih kecil, Anda juga pernah menyanyikan sebuah lagu tentang hari Minggu, hari Tuhan itu. Singkatnya begini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Itu deh Bapak Ibu. Nah, ketika lagu ini dinyanyikan, biasa tuh dinyanyikan di hari Minggu. Nah, sehingga otomatis image orang hari Minggu itu menjadi harinya Tuhan. Itu dia. Oke. Hari Minggu harinya Tuhan. Tapi saya ingin mengajak Anda merenungkan lebih jauh. Salah satu ayat yang sering kali ditafsirkan hari Minggu sebagai hari Tuhan adalah kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Saya seringkali menemukan banyak pendeta yakin Wahyu pasal 2 ayat 10 itu menekankan tentang hari Tuhan. Dan hari Tuhan yang mereka yakini selama ini adalah hari Minggu. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Wahyu pasal 2 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar dari sorga, dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bapak Ibu perhatikan pada kata pada hari Tuhan. Nah, seringkali setelah membaca kata pada hari Tuhan, banyak pendeta yang langsung fokuskan, oh itu adalah hari Minggu. Tapi betulkah bahwa hari Minggu itu hari Tuhan? Jangan kita ikut-ikutan latah. Orang berkata apa, kita ikuti. Sejarah berkata apa, kita ikuti tanpa kita koreksi ulang. Apakah yang dikatakan orang itu, apakah sejarah yang mengungkapkan itu benar atau tidak? Karena seringkali sejarah itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah bukti atau pegangan, tergantung. Sejarah itu sangat dipengaruhi oleh seorang kepala negara atau seorang raja. Kadang-kadang ada kasus besar yang mungkin membuat raja itu atau keluarga kerajaan itu malu, maka sejarah itu akan diubah. Mungkin Bapak Ibu ingat tentang sejarah Indonesia tentang G30 SPKI, di mana pembantaian para pahlawan-pahlawan itu oleh orang-orang oleh PKI tersebut. Ini kan fakta sejarah yang banyak ditutupi. Nah, belakang sedikit-sedikit mulai dibongkar. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang menjadi pertanyaan kita sekarang itu adalah apakah benar hari Minggu itu adalah hari Tuhan? Nah, kalau hari Minggu bukan hari Tuhan, berarti kita perlu gali kembali Wahyu pasal 2 ayat 10. Karena selama ini banyak hamba-hamba Tuhan mengutip ayat tersebut untuk menekankan bahwa hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Kita kan ingin kembali ke Alkitab, maka mau tidak mau pembongkaran itu pasti terjadi. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu dan juga menjadi semacam penegasan. Alkitab justru menegaskan bahwa hari Sabat itu adalah harinya Tuhan. Nah, kalau hari Sabat itu adalah hari Tuhan, berarti hari Sabtu itu hari Tuhan, bukan hari Minggu. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menegaskan bahwa hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Anda boleh baca, Anda boleh cari. Tidak ada satupun ayat yang secara jelas tegas mengatakan hari Minggu adalah hari Tuhan. Tapi kalau hari Sabat adalah hari Tuhan, saya bisa buktikan cukup banyak ayat. Kalau begitu, hari Tuhan ini hari Sabtu atau hari Minggu? Ini kan perlu ada satu jawaban. Minggu disebut sebagai hari Tuhan, itu hanya sebuah istilah, sebuah tafsiran dari hamba-hamba Tuhan yang keluar dari konteks kebenaran Alkitab. Kenapa saya katakan keluar konteks? Karena di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Yang ada di Alkitab yang menegaskan hari Sabtu adalah hari Tuhan. Hari Sabat adalah hari Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasih. Namun secara prinsip yang namanya hari Tuhan di dalam Alkitab itu memiliki beberapa makna. Cuman saya tidak akan kupas secara lebar. Karena fokus kita saat ini adalah tentang membahas hari Tuhan itu hari apa. Oke, yang berkaitan dengan Minggu atau Sabtu. Jadi yang akan kita kupas adalah Minggu atau Sabtu karena berbicara tentang hari Tuhan seperti yang diyakini bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan. Nah, itu yang akan saya coba bongkar. Arti hari Tuhan di dalam Alkitab, pertama, hari turunnya Roh Kudus. Nah, itu diungkapkan di Yoel dan Kisah Para Rasul. Karena hari turunnya Roh Kudus ini hari besar, peristiwa besar, hari Pentakosta, di mana itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya gereja Tuhan. Pertama kali gereja Tuhan didirikan setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dan 3.000 orang dibaptis. Nah, itulah bibit awal berkembangnya gereja rasul, mulai berkembang sampai sekarang. Karena itu peristiwa Pentakosta adalah peristiwa besar. Yang kedua, arti hari Tuhan itu menunjuk pada hari kiamat. Hari di mana pemusnahan terjadi, hari di mana dunia ini dihancurkan, hari di mana seluruh peradaban kehidupan itu berakhir. Kemudian arti yang ketiga adalah akhir zaman. Namun kata akhir zaman di sini kan kadang-kadang panjang nih. Panjang bukan berarti akhir zaman itu dalam satu hari. Akhir zaman itu adalah kondisi zaman di mana zaman akan menuju pada kehancuran yang nantinya terkoneksi ke poin yang kedua. Hari Tuhan yang selanjutnya adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena di Alkitab, Yesus juga sudah berjanji. Misalnya Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Ayat pertama sampai kedua. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyelesaikan tempat itu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Nah, di sini sudah menegaskan Yesus akan datang kedua kali. Nah, sehingga hari Tuhan itu disebut hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, tentunya kedatangan Yesus yang kedua kali itu dunia juga sudah diambang kehancuran. Rapture itu sudah mulai terjadi. Lalu yang kelima, hari Tuhan menunjuk pada hari penghakiman Tuhan. Itu juga hari besar. Hari di mana semua itu akan diselesaikan. Hari di mana penghakiman massal, penghakiman terakhir itu dilangsungkan. Nah, itu hari Tuhan. Dan yang terakhir, hari Tuhan di dalam Alkitab itu menekankan itu adalah hari Sabat. Makanya saya bisa katakan hari Sabat adalah hari Tuhan. Maka ketika kita menyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan, fokuslah di hari Sabtu, bukan di hari Minggu. Oke? Sabat adalah harinya Tuhan. Kita lihat dulu dasar ayat Alkitabnya. Yesaya pasal 58 ayat 13. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Bapak Ibu perhatikan di sini. Beberapa kata yang ingin saya fokuskan ke Bapak Ibu perhatikan. Kata pertama adalah hari Sabat. Dalam satu ayat ini ditekankan kata Sabat itu ada 2 kali. Hari Sabat, oke? Nah, kemudian hari Sabat itu hari apa? Perhatikan kata kedua, hari kudusku. Artinya, hari Sabat itu harinya Tuhan, hari milik Tuhan, hari kudusku. Oke, nah kalau itu hari kudusnya Tuhan, harinya Tuhan, apakah kita boleh abaikan lalu kita ubah menjadi hari lain? Nggak boleh. Kalau Allah sudah mengatakan ini hari kudusku, berarti manusia tidak boleh lagi mengkutak-katik hari di mana Tuhan mengklaim itu adalah harinya, yaitu hari yang ke-7. Karena Tuhan berhenti pada hari ke-7 selesai melakukan penciptaan, lalu dia memberkati dan menguduskan hari Sabat itu.
Karena itu bisa diidentikan begini. Hari Sabat adalah hari milik Tuhan. Hari Sabat adalah hari ulang tahunnya Tuhan. Seperti itu. Nah, apakah Anda mau? Misalnya Anda lahir tanggal 1 Januari. Lalu Anda dirayakan ulang tahunnya 10 Januari atau 10 Februari. Apakah Anda mau? Kan nggak mau. Lah, gua lahirnya tanggal 1 Januari. Kemudian Anda ketika menulis akta, dokumen yang dibutuhkan data lahir di Jakarta tanggal 1 Januari tahun sekian. Betul? Ini kan menjadi hari milik Anda, tanggal milik Anda. Kalau Anda lahir tanggal 1 Januari, maka 1 Januari itu Anda klaim itu adalah tanggal lahir saya. Jadi sekalian orang rayakan rame-rame. Kebetulan tanggal 1 Januari. Betul? Hari milik Tuhan. Lalu, lebih spesifiknya di sini. Hari kudus Tuhan. Artinya, hari Sabat itu hari yang dikuduskan Tuhan. Hari milik Tuhan. Hari yang mulia. Bukan hal sembarangan. Karena itulah tidak heran. Allah suruh bangsa Israel pegang hari Sabat di padang gurun 40 tahun lamanya. Nah, hari yang begitu penting, nggak mungkin diabaikan. Lalu Keluaran pasal 31 ayat 13-14. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hariku, Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan pada hari Sabat itu, pastilah dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kita lihat. Hari yang sudah Tuhan klaim itu hari milikku. Nah, maka ketika engkau melanggar hari Sabat, hari miliknya Tuhan, di sini sanksinya itu tidak tanggung-tanggung. Orang itu harus dihukum mati. Orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa Israel. Ini hari kudus Tuhan. Jadi, ketika engkau melanggar hari kudus milik Tuhan, Anda sudah melawan Tuhan. Pasal 31 ayat yang ke-15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh, haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Ya, di setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah dia dihukum mati. Jadi berulang kali ditekankan dihukum mati, dilenyapkan dari bangsa itu. Artinya Tuhan begitu mewanti-wanti agar bangsa Israel itu tidak melanggar hari Sabat. Nah, hari Sabat itu di Keluaran 13:1 ayat 13 hari Sabatku. Berarti setiap hari Sabat itu miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan, maka sudah nggak boleh dikutak-katik lagi. Bisa tangkap? Ada seorang ibu. Dia ke pasar beli makanan kesukaan dari anaknya. Nah, ibu ini beli 7 buah makanan tersebut. Makanan yang paling anaknya suka. Bawa 7 biji. Sebenarnya ibunya juga suka. Nah, setelah pulang, kebetulan memang sisanya itu udah 7 buah. Setelah pulang, dia kasihkan ke anak itu, ini nak makanan kesukaanmu. Nah, setelah itu ibunya mengambil 1 biji, kemudian taruh di sebuah piring kecil, karena ibunya kepingin makan. Jadi anaknya makan 6, oke lah. Tapi apa yang terjadi? Setelah 6 buah kue itu dimakan oleh anaknya sudah lumayan besar, sudah ngerti seharusnya, sudah SMP. Setelah habis makan 6, dia merasa masih belum puas, dia lihat di meja itu ada 1 buah lagi, apa yang dia lakukan? Juga dia ambil, dimakan, dihabisi. Kira-kira menurut Anda, anak ini karakternya seperti apa? Pasti Anda berkata loh, dasar anak rakus, dasar anak nggak tahu diri, ibumu kepingin makan 1 biji aja kamu habisin, kamu nggak kasih 1 pun ke ibu kamu. Saya setuju Anda akan berkata demikian, betul? Oke. Nah, dalam ibunya pun pasti kecewa. Aduh, ini anak gue kelewatan juga ya. 6 biji dia habisin sendiri. Nggak cukup. Saya kepingin makan yang 1 ini. Karena memang waktu di pasar tuh tinggal 7 biji ini. Saya ingin makan yang 1 ini. Ini pun disikat oleh anak saya. Aduh, ini anak mau cari apa?
Ini adalah sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini sebenarnya ditujukan kita sebagai manusia. 6 hari loh Anda bekerja loh. 6 hari Anda bebas menggunakan waktu Anda loh. Tidak ada intervensi. Tuhan hanya minta 1 hari, hari yang ke-7. Hari di mana manusia menyembah Dia. Hari di mana manusia beribadah. Hari di mana manusia mengarahkan persekutuan. Dan juga hari di mana manusia bisa beristirahat total. Tapi manusia masih nggak mau. Bahkan diganti hari. Ya, diganti hari. Menjadi hari Minggu. Hari Sabat itu hari milik Tuhan. Jatuhnya itu adalah hari Sabtu. Sabat itu adalah milik Tuhan. Sabat itu adalah harinya Tuhan. Jadi hari Tuhan itu bukan hari Minggu. Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Jadi ketika engkau menguduskan hari Sabat, engkau melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk diri Anda sendiri. Masalah begini. Kita tanpa Tuhan kita habis. Kita nggak bisa hidup. Tapi Tuhan tanpa kita, Dia tetap Tuhan. Jika tidak ada lagi manusia yang menyembah Tuhan, Dia tetap Tuhan. Nggak turun derajat. Nggak berubah kuasanya. Jadi manusia yang membutuhkan Tuhan, manusialah yang harus mengikuti aturan-aturan Tuhan. Menyembah Dia sesuai aturannya. Karena Sabat adalah harinya Tuhan, maka ketika engkau menguruskan hari Sabat, engkau harus melakukannya untuk Tuhan. Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar-bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak-masaklah. Dan segala kelebihannya biarkan di tempat itu untuk disimpan sampai pagi. Dan selanjutnya kata Musa, makanlah pada hari ini sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari inilah tidak kamu dapatkan di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu. Hari Sabat kudus bagi Tuhan. Artinya ketika engkau menguduskan hari Sabat, engkau itu melakukan untuk Tuhan. Bukan melakukan untuk diri Anda sendiri. Maka kalau itu Sabat milik Tuhan, maka kita ikuti aturan mainnya Tuhan. Jangan kita buat aturan-aturan sendiri lagi. Hari ini adalah hari Sabatnya Tuhan. Maka hari Sabat mana itu tidak turun. Mana itu turun dari hari Minggu sampai hari Jumat. 6 hari lamanya karena hari Minggu itu adalah hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi 6 hari mana itu turun. Tapi di hari yang ke-7 hari Sabtu mana itu tidak turun sama sekali. Bayangkan langit itu yang turunkan mana seakan-akan sudah dikunci oleh Tuhan. Sudah diprogram oleh Tuhan selama 40 tahun. Mana itu hanya turun 6 hari. Hari yang ke-7 tidak turun. Itu kan hari besar. Nah hari yang begitu istimewa, hari yang begitu besar ini. Masa sih begitu mudah dilupakan oleh manusia? Bahkan jadi ketika engkau merayakan hari Sabat, engkau melakukannya untuk Tuhan. 2 ayat firman Tuhan di sini persis sama bunyinya, tapi terletak di pasal dan ayat yang berbeda. Kita lihat. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Baik, perhatikan ya. Lalu ayat yang pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Kitabnya sama Imamat dan isinya persis sama. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Makna yang terkandung dari 2 ayat ini ketika diulang sampai 2 kali berarti ada penting. Biasa kalau yang mengulang pasti ada tambahan kata kan. Tapi ini nggak ada, persis katanya itu tidak berubah sama sekali. Perhatikan 2 kata ini. Hari-hari Sabatku. Maksudnya adalah di sini Tuhan sendiri menegaskan bahwa hari Sabat adalah harinya Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengklaim. Tuhan sendiri yang menegaskan, yang berkata. Dari sini kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan. Hari Sabat adalah harinya Tuhan. Okay? Hari-hari Sabatku. Nah, hari Minggu hari Tuhan tidak ada dasar ayatnya. Sedangkan hari Sabat ada dasar ayatnya. Hari-hari Sabatku. Artinya hari Sabat itu hari milik Tuhan. Hari Sabat itu harinya Tuhan. Oke, kemudian lihat kembali kedua ayat tersebut. Ada kalimat kedua yang ingin saya ajak Bapak Ibu lebih tajam. Tempat kudusku.
tempat kudusku. Maksudnya itu begini. Ketika Anda ingin merayakan hari Sabat, menguduskan hari Sabat, di mana engkau harus menguruskan Sabat? Tidak lain di rumah Tuhan. Seperti yang Tuhan tegaskan pada dua kata tersebut, tempat kudusku. Karena itu, di dalam dua ayat tersebut, kata hari Sabat itu harus dihormati, lalu disatukan juga dengan kata tempat kudusku. Artinya, orang Kristen harus menguduskan hari Sabat di gereja-gereja. Maka setiap gereja seharusnya menguruskan hari Sabat. Setiap hari Sabtu seharusnya gereja itu adakan ibadah di mana jemaat itu berkumpul. Karena hari Minggu itu tidak ada perintah di Alkitab sama sekali. Itu sudah saya bongkar berdasarkan fakta-fakta sejarah. Bahwa siapa yang menetapkan hari Minggu sebagai hari libur sudah saya sajikan pada sesi-sesi sebelumnya. Silakan Anda lihat kembali. Yang menetapkan hari Minggu sebagai hari beristirahat, hari libur itu adalah Raja Romawi Konstantinus Agung tahun 321 Masehi. Sedangkan yang memutuskan hari Minggu sebagai hari ibadah dan hari Sabat sudah nggak perlu dijalankan lagi adalah lewat Kongres Laodikia yang dihadiri 30-an delegasi-delegasi gereja saat itu di tahun 336 Masehi. Ini sejarah yang sudah berjalan ribuan tahun sehingga hari Minggu itu sudah dipegang sebagai orang Kristen sebagai hari Tuhan ribuan tahun. Nah, tinggal Anda mau ikuti atau berani pangkas, berani potong. Tidak, sekarang saya sudah tahu hari Tuhan adalah hari Sabat, saya mulai akan pegang Sabat. Mari kita bergabung, kita sama-sama kuduskan hari Sabat. Saya nggak peduli mayoritas atau minoritas. Kalau ketika berbicara kebenaran. Ketika kita masuk ke dalam kebenaran, kembali lagi pada prinsip Tuhan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Lalu lewatlah di jalan yang sempit dan sesak ini karena hanya sedikit orang yang mendapatkannya dan yang menemukan jalan yang lebar itu banyak sekali. Jadi hari Sabat itu jalan yang sempit, hari Minggu itu jalan yang lebar. Silakan Anda pilih. Saya memilih jalan yang sempit karena menuju pada kehidupan. Kita lihat ini perintah Tuhan. Ini adalah hukum yang keempat dari 10 hukum Allah. Hukum yang keempat dari 10 hukum Allah. Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Perhatikan di sini, di dalam 10 hukum Allah, hukum yang keempat Tuhan sendiri menegaskan hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Artinya hari Sabat hari ketujuh itu miliknya Tuhan. Anda harus menyisihkan waktu untuk Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi kalau Anda menguruskan hari Sabat, Anda itu menghormati Tuhan. Anda melanggar hari Sabat, Anda itu mengabaikan Tuhan. Karena itu hari kudus milik Tuhan itu sudah Anda langgar. Bapak Ibu yang saya kasih, Sabat hari ketujuh adalah hari Tuhan, harinya milik Tuhan. Karena itulah di dalam kalimat yang pertama dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah, artinya jangan dilupakan, apalagi dihilangkan. Sedangkan hari Minggu sebagai hari ibadah itu sudah berlangsung ribuan tahun. Dari sejak tahun 336 Masehi. Anda tinggal hitung. Sudah hampir 2000 tahun. Nah 2000 tahun itu sudah identik bahwa hari Minggu itu sebagai harinya Tuhan. Padahal tidak demikian. Okay? Ingatlah dan kuduskan. Kuduskan itu artinya harus dipelihara, harus dipegang, harus ditaati. Bukan hanya kita ingat. Hari Minggu, hari Sabat, hari apa? Hari Sabtu. Oh, saya tahu. Bukan seperti itu. Tapi sekarang itu malah kacau loh. Coba Anda tanya kepada orang Kristen. Hari Sabat itu hari apa? Banyak yang tidak tahu. Dan hari Sabat hari apa? Sebagian mengatakan hari Minggu. Mungkin hanya sedikit yang mengerti dan belajar sejarah dan Alkitab. Dia akan berkata, hari Sabat adalah hari Sabtu. Okay? Karena itu, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ingat itu artinya jangan diganti hari lain.
Kalau hari Sabat itu hari Sabtu, jangan Anda upaya mengganti menjadi hari Minggu. Oke? Bukan berarti hari Minggu itu tidak boleh beribadah. Boleh, setiap hari Anda boleh beribadah. Setiap hari. Tapi kalau hari Sabat Anda tidak beribadah, Anda abaikan, Anda sudah langgar ayat ini. Nangkap nggak Bapak Ibu? Jadi bukan berarti saya mengatakan hari Minggu, hari lain tidak boleh beribadah. Boleh. Tapi ketika Anda abaikan hari Sabat, Anda sudah melanggar. Itu aja. Bapak Ibu yang saya kasihi, nah inilah peristiwa tahun 336 Masehi, hari Sabat dihapus di dalam Kongres Laodikia. Ini kan kita buktikan fakta sejarah. Sabat. Hari Sabat, hari Sabtu adalah harinya Tuhan. Lalu mengapa zaman sekarang hari Sabat itu bisa berubah menjadi hari Minggu? Karena hari Sabat, hari Sabtu. Mengapa hari Minggu? Kita akan pelajari sedikit sejarah mengapa hari Minggu bisa disebut sebagai harinya Tuhan. Oke? Hari Minggu, hari Tuhan. Pasti ada sejarahnya. Kalau enggak mungkin. Asal-usul hari Minggu menjadi hari Tuhan. Hari Minggu, hari Tuhan. Khususnya di Indonesia, mengapa hari Minggu itu disebut sebagai hari Tuhan? Indonesia ya, kita nggak bicara luar negeri dulu. Karena Indonesia menurut saya ada sesuatu hal yang ilmu cocokologi masuk di sini. Dua alasan mengapa hari Minggu itu disebut hari Tuhan. Dan kedua alasan itu akan saya counter bahwa itu adalah ilmu cocokologi yang melawan prinsip-prinsip Alkitab. Di mana ilmu cocokologinya? Kita coba lihat. Alasan yang pertama yang mengatakan hari Minggu adalah hari Tuhan merujuk pada buku Loanwords Indonesia and Malay. Asal kata Minggu itu berasal dari bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis, domingo. Ingat, Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara. Salah satu negara yang menjajah Indonesia itu adalah negara Portugis. Menjajah hampir 100 tahun loh rupanya. Tapi nggak begitu dampak pengaruh dari Portugis karena dia hanya menguasai daerah Sulawesi. Sehingga tidak meluas. Dan juga mereka itu agak kalem. Bukan seperti Jepang atau seperti Belanda. Sadis-sadis semua. Nah mereka itu nggak begitu menekan lah. Mereka datang mencari rempah-rempah. Karena itu mereka juga tularkan kebudayaan mereka. Termasuk juga mereka juga menyebarkan agama Kristen. Dan kata Minggu itu diambil dari bahasa Portugis artinya domingo. Dan uniknya kata domingo itu sendiri diserap dari bahasa Latin Dominicus yang berarti Tuhan. Nah dari sinilah muncul sebuah konsep hari Minggu adalah domingo. Domingo artinya adalah Tuhan. Berarti hari Minggu adalah harinya Tuhan dalam versi Portugis. Nah, itu ceritanya Bapak Ibu. Nah, tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, argumentasi kebenaran yang demikian itu sangat konyol. Apa hubungan antara bahasa Latin dengan Alkitab? Nggak ada urusan, nggak ada hubungan kan? Terlebih lagi bahasa Portugis. Walaupun arti kata domingo artinya Tuhan. Domingo artinya Tuhan ya. Bukan domingo artinya hari Tuhan. Bukan loh. Ini sama sekali tidak ada kaitannya. Istilah ini bisa disebut sebagai ilmu cocokologi. Oke. Jika kata minggu artinya Tuhan, diambil dari bahasa Alkitab, Ibrani atau Yunani, mungkin masih bisa kita pertimbangkan. Misalnya bahasa Ibrani, minggu, domingo artinya Tuhan. Dan kebetulan Yesus bangkit hari Minggu, berarti hari Minggu harinya Tuhan. Mungkin saja bisa seperti itu. Tapi kan ini bahasa Portugis. Bahasa Indonesia, nggak ada urusannya. Bahasa Latin, nggak ada urusannya. Kalau mau kita selidiki istilah-istilah, gunakanlah bahasa Ibrani dan Yunani, baru lebih alkitabiah. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa hari Minggu disebut hari Tuhan, karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Maka para hamba-hamba Tuhan menyebut hari Minggu sebagai hari Tuhan. Dan diperingati sebagai hari ibadah.
Jadi kenapa hari Minggu disebut hari Tuhan? Yesus bangkit pada hari Minggu. Kita lihat dulu ayatnya Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Bapak Ibu perhatikan ya, pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu jelas sekali menunjuk pada hari Minggu. Karena hari Minggu memang hari pertama. Hari Sabtu itu hari ke-7. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu hari yang ke-7. Hari Sabat. Oke, nah mereka yakin hari Minggu adalah harinya Tuhan karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Tapi, coba Anda pertajam nih. Coba kita renungkan. Alasan yang kedua ini juga tidak bisa dijadikan dasar doktrin untuk memegang hari Minggu sebagai hari Tuhan. Kenapa demikian? Sebenarnya tidak ada satu ayat pun yang benar-benar secara jelas dan tegas mengungkapkan Yesus bangkit pada hari Minggu. Mungkin Anda akan kaget dengan perkataan saya. Tidak ada satu ayat pun yang jelas dan tegas mengatakan Yesus bangkit pada hari Minggu. Kita akan coba bongkar ya. Tidak ada. Matius 28 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu. Nah, apakah ayat yang tadi kita sudah baca itu mengatakan Yesus bangkit hari Minggu? Jelas, bukan. Nah, ayat ini hanya menjelaskan Yesus sudah bangkit. Nah, apakah Yesus ini bangkitnya di hari Minggu atau di hari lain, hari sebelumnya? Nah, ini kan perlu kita tanya-tanya lagi. Nah, ayat ini hanya menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Dan saat ini Maria dan beberapa wanita yang lain sedang pergi ke kubur untuk menengok kubur itu. Dan mereka juga membawa rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus. Hanya menceritakan itu. Bukan menceritakan bahwa Yesus bangkit hari Minggu. Itu Yesus bangkit hari Minggu, itu hanya tafsiran. Okay. Nah, selain ayat Matius 28 ayat 1, masih juga banyak ayat lain yang semuanya itu hanya menceritakan Yesus telah bangkit pada hari Minggu. Telah bangkit, tapi belum tentu bangkitnya hari Minggu. Kenapa saya katakan demikian? Saya akan mengajak Anda itu lihat lebih tajam. Sebenarnya Yesus dikuburkan dan Yesus dibangkitkan pada hari apa? Karena selama ribuan tahun ada kekeliruan, ada kesalahan. Dan kesalahan itu harus kita perbaiki. Jangan kita ikut-ikut salah lagi. Memperbaiki sejarah itu penting sekali. Yesus bangkit pada hari Minggu, ini hanya tafsiran. Okay? Karena memang tidak ada ayatnya yang jelas mengatakan Yesus bangkit pada hari Minggu. Nggak ada. Tafsiran semua. Kalau mereka boleh tafsiran, saya mestinya boleh tafsirkan juga dong. Alkitab hanya menjelaskan pada hari pertama minggu itu Yesus telah bangkit dari kematian. Perhatikan ya, Yesus telah bangkit dari kematian. Masalahnya adalah kapan persisnya, hari apa dan jam berapa Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bahkan prajurit Pilatus yang menjaga kuburan Yesus pun tidak tahu Yesus bangkit pada hari apa, jam berapa. Mereka masih tetap menjaga di sana sementara Yesus sudah bangkit dari kematian. Itu dia masalahnya. Jadi Yesus bangkit hari Minggu adalah tafsiran. Walaupun ada bukti literatur, oh Yesus bangkit pada hari Minggu. Kita jangan utama literatur dulu, utamakan firman Tuhan dulu. Karena firman Tuhan itu yang kebenaran. Literatur itu hanya membackup firman Tuhan, bukan menjadi acuan utama kita. Dalam menyampaikan khotbah firman Tuhan yang utama, literatur buku-buku rohani itu hanya membackup, hanya membantu. Oke, kita lihat. Hari apa sesungguhnya Tuhan Yesus dikuburkan? Karena ini nanti akan berkaitan dengan hari apa kebangkitannya. Itu juga masih menjadi teka-teki besar. Ribuan tahun hampir semua gereja dan hamba Tuhan yakin bahwa Yesus dikuburkan pada hari Jumat atau menjelang Sabat. Karena di dalam Alkitab ada menjelaskan
menjelang Sabat. Nah, menjelang Sabat bangsa Yahudi itu jatuhnya adalah hari Jumat sebelum jam 18.00. Karena masuk jam 18.00 atau sewaktu matahari terbenam, maka saat itulah hari Sabat itu mereka mulai. Memang kita ada kendalanya adalah kadang-kadang matahari itu terbenamnya tidak persis di seluruh dunia jam 6 sore. Enggak. Saya satu kali ke negara mana saya lupa. Sudah jam 8 malam, jam 8 malam itu masih terang. Matahari masih di bawah kaki laut, hampir tenggelam. Jadi intinya matahari terbenam. Tapi supaya enaknya kita jadikan patokan jam 18, oke? Namun apakah tafsiran itu benar? Bahwa Yesus dikuburkan hari Jumat. Menurut saya keliru. Oke? Yesus tidak dikuburkan pada hari Jumat. Jika benar Yesus dikuburkan pada hari Jumat dan bangkitnya pada hari Minggu, maka akan bentrok dengan ayat ini. Anda nggak bisa mengecualikan, Anda tidak bisa menghilangkan ayat ini. Kita lihat Matius 12 ayat 40. Sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Tidak dikatakan hanya 3 hari loh. 3 hari 3 malam. Nah, kalau 3 hari 3 malam kita hitung jatuhnya itu adalah 72 jam. 72 jam. Kita coba hitung. 3 hari 3 malam. Ribuan tahun para teolog dan hamba-hamba Tuhan percaya Yesus dikuburkan pada Jumat sore atau menjelang Sabat. Karena ada kata menjelang Sabat itu yang akhirnya membuat kacau penafsirannya. Jika benar Yesus bangkit pada hari Minggu, berarti Yesus di dalam kuburan itu hanya 1,5 hari. Coba hitungkan. Jumat malam dia dikubur. Sabtu malam, nah itu 24 jam nih. Sabtu malam sampai ke Minggu malam itu baru 2 hari kan? Tapi kan nggak sampai Minggu malam. Karena Minggu pagi-pagi membuktikan Yesus sudah bangkit. Oke lah, saya berikan toleransi sampai Minggu jam 12 malam. Oke, jadi Sabtu malam, Jumat malam ke Sabtu malam itu 24 jam. Nah, Sabtu malam ke Minggu jam 12.00. 12 jam. Berarti hanya 36 jam. 1,5 hari. Kita lihat. Jumat malam ke Sabtu malam. 24 jam. Sabtu malam ke Minggu pagi. Jam 00. 12 jam. Totalnya 36 jam. Berarti kan Anda sudah melanggar ayat Matius pasal yang ke-12 ayat 40. 3 hari 3 malam. Sedangkan di sini baru 1,5 hari. Berarti Anda salah tafsirnya. Karena Alkitab nggak mungkin bentrok. Nggak mungkin bentrok. Kecuali Anda salah tafsir. Kebiasaan orang Yahudi menghitung 1 hari itu adalah 24 jam. Nah, ini normal lah di seluruh dunia. Karena patokan kan matahari. Penghitungan jamnya. Matahari terbenam sampai matahari terbenam. Sebenarnya penghitungan itu lebih tepat loh. Karena patokan kita kan matahari. Sedangkan kita kan malam hari. Jam 12 malam 00. Kita hitung sebagai tanda pergantian hari. Padahal yang sebenarnya itu adalah matahari terbenam. Makanya bangsa Israel itu diajar Tuhan. Cara menghitung hari adalah dari matahari terbenam sampai ketemu matahari terbenam. Itu 24 jam 1 hari. Kita lihat Imamat 23:32. Itulah hari itu harus menjadi suatu Sabat. Hari perhentian penuh bagimu. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa pada malam hari tanggal 9 bulan itu. Dari matahari terbenam sampai matahari terbang, kamu harus merayakan Sabatmu. Jadi Tuhan sudah mengajarkan bangsa Israel cara menghitung hari Sabat. Itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam 24 jam. Oke? Berarti Tuhan itu sudah mengajarkan cara menghitung hari. Maka hari penghitungan hari bangsa Yahudi itu Anda tidak bisa mengikuti aturan internasional. Jam 12 malam 00 itu mulai dihitung hari. Enggak. Penghitungan hari itu adalah matahari terbenam bagi mereka.
Maka ketika kita mau pelajari Alkitab, mau cari hari Sabat sesungguhnya, kapan Yesus dikubur, kapan Yesus bangkitkan, itu harus patokan aturan bangsa Yahudi. Jika Yesus dikuburkan pada Jumat malam dan bangkit pada hari Minggu, apakah ada 3 hari 3 malam? Enggak ada. Hanya 1,5 hari. Nah, ini kan sudah melanggar prinsip-prinsip Alkitab. Kita coba hitung nih, Jumat, Sabtu, Minggu, oke? Lalu, perhatikan jam 16 ketemu jam 16, Jumat. Katakanlah Jumat malam Yesus dikubur, perhatikan ada tanda Jumat dan Sabtu ini. Nah, Yesus dikuburkan di sini menurut anggapan yang selama ini. Ribuan tahun pendeta-pendeta beranggapan Yesus dikuburkan pada Jumat malam, berarti garisnya di sini. Jam 18, sebenarnya kalau sudah jam 18.00 itu sudah masuk di hari Sabtu. Berarti Yesus memang masih dikuburkan hari Jumat. Tapi Jumat menjelang Sabat. Karena menjelang Sabat itu berarti akan menuju hari Sabat. Dan hari Sabat dimulai dari jam 18.00 ketika matahari terbenam. Lalu Yesus bangkit. Di mana letak Yesus bangkit? Coba perhatikan di sini. Jadi Jumat malam ketemu Sabtu malam 24 jam. Nah, saya berikan toleransi sampai jam 12 malam tank. Berarti tambah 6 jam. Totalnya hanya 36 jam. Nah, kalau 36 jam, bagaimana bisa dikatakan Yesus bangkit 3 hari 3 malam? Nggak bisa. Berarti Anda salah tafsir Alkitab. Oke? Lihat kembali, Matius 12:40. 3 hari 3 malam Yesus akan dikubur. Setelah itu baru dia bangkit. Nah, kalau 3 hari 3 malam Anda menghitung dari Jumat malam Yesus dikubur, lalu Minggu sudah dia bangkit, ini kacau. Kalau mau hitung yang benar, berarti Yesus bukan bangkit hari Minggu, tetapi hari Senin. Coba lihat ya, Jumat malam nih, Jumat malam ketemu Sabtu malam. 24 jam. Sabtu malam ketemu Minggu malam. 24 jam. Minggu malam ketemu Senin malam. Artinya Senin sore baru Yesus dibangkitkan. 3 hari 3 malam. Jadi kalau Anda mengatakan hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, saya tidak tahu Anda menghitungnya bagaimana. Oke? Berarti Anda menyatakan Matius 12 ayat 40 keliru. Maka Anda tidak mau pakai. Salah. Padahal bukan keliru. Kita yang keliru. Kita yang salah menghitung. Dalam penghitungan dan penafsiran saya, Yesus seharusnya dikuburkan pada hari Rabu sebelum matahari terbenam. Atau hari Rabu sebelum jam 18. Mungkin Anda akan pikir, waduh, lain lagi teorinya. Nah, coba Anda ikuti. Coba kita bongkar. Betul nggak penafsiran saya? Kita kembali lihat urutan hari tadi ada Jumat 1 Minggu. Oke, Jumat 1 Minggu. Tapi kita mundurkan lagi sampai hari Rabu. Ya, ini dia. Oke, sekarang kita lihat. Ini menurut versi perhitungan saya. Yesus dikuburkan seharusnya itu Rabu malam. Oke, sebelum Rabu malam. Artinya sebelum matahari terbenam, mayat Yesus itu sudah diturunkan. Hari Rabu. Menjelang akan memasuki hari Kamis. Kemudian Yesus bangkit karena dari Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam. Seharusnya Sabtu sebelum matahari terbenam, Yesus sudah bangkit. Nah, di sini jelas 72 jam. 3 hari 3 malam. Jelas sekali. Oke? Nah, ini penghitungan tidak melanggar prinsip Alkitab. Karena saya memegangnya 3 hari 3 malam. Ini yang benar. Karena memang di Alkitab tidak mengatakan Yesus dikuburkan hari apa. Di Alkitab hanya menjelaskan menjelang hari Sabat. Nah, ini yang akhirnya menjadi acuan. Menjelang hari Sabat ini. Seakan-akan itu adalah hari Jumat malam. Padahal tidak begitu. Tidak begitu, itu maksudnya begini. Saya punya penafsiran bahwa Tuhan Yesus justru bangkitnya pada hari Sabtu atau hari Sabat. Argumentasi saya itu begini. Oke. Yang pertama, di dalam Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Tidak ada loh. Ini hanya tafsiran semua.
Semua ayat Alkitab hanya menegaskan bahwa pada hari Minggu pagi, Maria Magdalena dan beberapa perempuan membawa rempah-rempah untuk ditaburkan ke atas mayat Yesus. Itu penjelasan tentang hari Minggu, bukan penjelasan Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari apa Yesus bangkit kita tidak tahu persis. Jamnya berapa kita tidak tahu persis. Kita sedang coba hitung dan coba gali. Oke? Namun setelah sampai di kuburan itu, ternyata kuburan itu sudah kosong. Karena Yesus telah bangkit dari kematian. Jam berapa dia bangkit? Kita belum tahu. Kita akan hitung-hitungan. Tidak ada satu ayat pun yang menegaskan Yesus bangkit pada hari Minggu. Coba lihat ayat nih. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Tidak menjelaskan tentang Yesus bangkit hari Minggu loh. Hanya menceritakan Maria Magdalena dan yang lain-lain akan menengok kubur. Tapi Yesus sudah keburu bangkit. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pada pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat ini juga bukan menceritakan Yesus bangkit hari Minggu. Tapi pagi-pagi Yesus menemui Maria Magdalena yang pernah diusir roh jahat di dalam tubuh orang itu. Jadi sebelum hari Minggu, kemungkinan Yesus sudah bangkit. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur. Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Injil Lukas jelaskan sama dengan Matius tadi. Mereka bawa rempah-rempah sampai di kubur. Kubur itu sudah kosong. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong membuktikan dia hidup. Ini lagunya seperti itulah. Kubur sudah kosong. Kapan kubur kosong? Jam berapa? Ini akan kita analisa. Yohanes pasal 21. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi jelas ya, dari 4 kitab Injil, yang menyebut kata hari Minggu, sama sekali tidak menegaskan Yesus bangkit pada hari Minggu. Nggak ada. Coba Anda pelan-pelan selidiki, baca ulang. Di ayat ini hanya menjelaskan mereka, Maria Magdalena atau murid-murid pergi menengok kubur. Bukan menceritakan Yesus bangkitnya hari Minggu. Bukan. Jadi salah kalau Anda menggunakan ayat ini menafsirkan Yesus bangkit pada hari Minggu. Tidak ada Alkitab yang mengatakan Yesus bangkit pada hari Minggu. Lalu argumentasi saya yang kedua, mengapa saya katakan Yesus bangkitnya pada hari Sabtu atau hari Sabat? 3 hari 3 malam setelah Yesus dikubur, Yesus akan bangkit dari kematian. Seperti yang ditegaskan di dalam Matius 12 ayat yang ke-40. Jika dimundurkan 1 jam saja, apakah sudah tidak bisa disebut 3 hari 3 malam lagi? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Kita coba hitung nih. Tuhan, menurut tafsiran saya tadi, Tuhan Yesus itu dikuburkan hari Rabu sore. Menjelang Kamis. Rabu jam 18 ketemu sama Kamis jam 18, 24 jam. Kamis jam 18 ketemu Jumat jam 18, 24 jam. Kemudian Jumat jam 18 ketemu Sabtu jam 18, 24 jam lagi. Total 72 jam. Oke, 72 jam. Jika dimundurkan 1 hari saja, dimundurkan 1 jam saja, apakah sudah tidak bisa dikatakan 3 hari 3 malam? Sangat bisa. Nah, dari tafsiran di sini saya katakan Yesus bangkit pada hari Sabat karena hari Sabat adalah hari Tuhan. Betul? Maka jatuhnya itu adalah hari Sabat sebagai hari kebangkitan Yesus. Mungkin ini baru Anda pertama kali dengar dan saya yakin Anda akan kaget
Dan saya juga yakin banyak hamba Tuhan pasti akan katakan, Pak Nathan sembarangan tafsir, Pak Nathan sesat, Pak Nathan salah tafsir. Itu urusan masing-masing lah. Undang-undang menjamin saya untuk mengeluarkan hak, mengeluarkan pendapat kok. Nah, tapi saya juga bukan hanya sekedar ngawur-ngawuran, tapi saya buktikan di sini. Karena kalau Anda mengatakan Yesus dikuburkan pada Jumat malam, itu baru satu setengah hari. Melanggar ayat Alkitab 3 hari 3 malam itu. Lalu kita lihat lebih jauh. Ribuan tahun ada kesalahan dalam menetapkan hari penguburan Yesus. Mereka yakin hari penguburan Yesus adalah Jumat menjelang Sabat. Jari Jumat sebelum jam 6 sore. Apa yang melandasi para teolog hamba-hamba Tuhan menetapkan dan bahwa Yesus dikuburkan pada hari Jumat hanya gara-gara satu kata saja, yaitu hari persiapan. Hanya gara-gara satu kata itu, lalu ditafsirkanlah Yesus dikuburkan hari Jumat. Betulkah itu? Tidak. Jadi selama ini yang percaya Yesus dikubur, disalibkan hari Jumat, maka ada Jumat Agung, Jumat di mana Yesus disalibkan, menurut saya salah. Yesus kemungkinan besar itu disalibkan hari Rabu. Karena satu hari yang disalibkan, kemudian sorenya dia sudah mati dan diturunkan dari salib untuk dikubur. Yesus disalibkan hari Rabu. Ingat loh, Yesus disalibkan itu harus bertepatan dengan hari raya Paskah bangsa Yahudi. Karena Yesus adalah anak domba Paskah. Dan saat itu malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus masih merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Jadi perhatikan, hari raya Paskah. Yesus disalibkan. Kita lihat Markus pasal 15 ayat 42-43. Sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Nah, gara-gara kalimat ini hari persiapan menjelang Sabat, selama ini mereka yakin Sabat itu adalah hari Sabtu, menjelang Sabat berarti Jumat malam. Karena itu Yusuf, anak orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nanti kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Kira-kira Pilatus kira-kira Yusuf Arimatea ini meminta mayat Yesus untuk dikuburkan hari apa? Kan kalau Anda tidak hati-hati lihat, ini adalah hari Jumat. Hari persiapan. Karena besoknya adalah hari Sabat. Betul? Tapi tafsiran saya beda. Hari Rabu. Dia datang kepada Pilatus. Minta mayat Yesus untuk dia kuburkan. Hari Rabu. Masalahnya, coba kata hari persiapannya harus kita bereskan. Mungkin Anda pernah dengar nama Ahmad Deedat. Ya, Ahmad Deedat. Ya, mungkin selain Ahmad Deedat, Anda juga pernah mendengar banyaklah tokoh-tokoh debater Islam. Dia sering kali berdebat Islam Kristen. Nah, Ahmad Deedat ini cukup populer. Dia mengatakan orang Kristen tidak bisa menghitung. Diejek-ejek. Kenapa demikian? Karena Ahmad Deedat ini sangat hafal Alkitab, sangat menguasai Alkitab loh. Sebagai bahan untuk dia debat sama orang-orang Kristen, sama pendeta-pendeta. Kalau pendeta yang tidak menguasai Alkitab ketemu sama beliau, tidak akan bisa ngomong. Oke, kita lihat. Bagaimana mungkin Yesus itu disalibkan hari Jumat dan dikuburkan, lalu Minggu pagi sudah bangkit dari kematian. Apakah ada 3 hari 3 malam? Makanya Ahmad Deedat ini mengejek orang Kristen tidak bisa menghitung. Dan apa yang dikatakan Ahmad Deedat salah? Enggak salah. Karena kalau Yesus betul dikuburkan hari Jumat malam, Minggu pagi dia sudah bangkit 1,5 hari. Atau hanya 32 jam. Makanya nggak bisa hitung kan? Oke. Bagaimana Anda menjelaskan ayat ini? Markus pasal 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang hari Sabat. Kata menjelang hari Sabat, selama ini kita tangkapkan pasti hari Sabtu. Hari persiapan itu Jumat malam. Oke, kita coba lihat. Selama ini banyak orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, tidak tahu bahwa bangsa Yahudi memiliki 2 macam Sabat.
Nah, ini yang permasalahannya. Ada dua macam sabat, yaitu sabat mingguan yang jatuhnya setiap hari Sabtu. Itu sabat mingguan. Tapi ada lagi sabat hari raya. Nah, sabat hari raya itu tidak mesti jatuh pada hari Sabtu. Dan untuk merayakan sabat hari raya, mereka juga perlu melakukan persiapan menjelang sabat hari raya. Nah, Yesus disalibkan itu mesti berkaitan dengan sabat hari raya, bukan sabat mingguan. Coba kita lihat lebih tajam kedua macam ini. Kedua macam sabat itu tercatat jelas di dalam Alkitab. Sabat mingguan yang jatuh setiap hari Sabtu dan sabat hari raya belum tentu jatuhnya itu pada hari Sabtu. Ini jelas sekali Bapak Ibu kedua macam sabat itu. Hari persiapan yaitu hari menjelang hari Sabat dalam Markus pasal 15 ayat yang kedua, ayat yang ke-42 tadi adalah hari raya Sabat dan itu jatuhnya pada hari Kamis. Oke, hari Sabat besar, hari raya Sabat itu jatuhnya hari Kamis. Jadi hari Rabu malam itu adalah hari persiapan menjelang Sabat besar itu. Kita lihat dasar Alkitab tentang dua macam sabat. 2 Tawarik 8 ayat 13. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yaitu ini pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Di 2 Tawarik 8 ayat 13 ini membahas tentang hari-hari besar semua. Oke, hari-hari besar semua. Nah, di sini disinggung tentang hari Sabat. Itu hari Sabat, hari raya besar, bukan Sabat mingguan. Oke, jadi yang dibahas itu bukan Sabat mingguan. Itu sudah rutin mereka jalankan. Nggak heboh. Karena di hari Sabat besar itu dan hari-hari raya itu harus ada korban-korban. Korban persembelihan, korban, macam-macam korban hewan lah. Sedangkan Sabat mingguan tuh nggak ada korban. Mereka tinggal rayakan saja. Lalu kita buktikan ayat lain. Hosea 2 ayat 10. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari Sabatnya, dan segala perayaannya. Nah, di Hosea pasal 2 ayat ke-10, ini adalah hari raya Sabat, bukan Sabat mingguan. Bukan Sabat mingguan. Karena itu dicocokkan hari raya, bulan baru. Jadi hari raya Sabat itu belum tentu jatuhnya hari Sabtu, belum tentu. Yesaya 45 ayat 17. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, dan hari-hari Sabat. Perhatikan, hari-hari raya, bulan-bulan baru, kemudian hari-hari Sabat. Jadi setiap hari raya itu harus ada korban. Nah, raja itu yang bertanggung jawab. Sedangkan Sabat minggu itu nggak ada korban hewan. Mereka hanya taati ibadah itu aja. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, untunglah hari raya Sabat itu akhirnya dituliskan oleh Yohanes. Makanya kita bisa tahu adanya Sabat hari raya Yesus disalibkan itu. Lihat perkataan Yohanes. Yesus diturunkan dari salib dan dikuburkan menjelang Sabat. Yohanes 19 ayat 31. Ini ayat yang sangat penting. Yohanes 19 ayat 31, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat adalah hari yang besar. Perhatikan kata ini, Sabat adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat diturunkan. Hari Sabat adalah hari besar. Ini bukan Sabat mingguan Bapak Ibu. Sabat mingguan itu sudah rutin, nggak bisa dikatakan hari besar. Hari Sabat besar yang dimaksudkan di sini adalah hari raya. Dan itu jatuhnya adalah hari Kamis. Seharusnya bangsa Yahudi merayakan Paskah pada saat itu bertepatan dengan hari Kamis. Hari Kamis. Yesus adalah anak domba Paskah. Oke.
Jadi, di ayat ini sangat jelas, ini adalah hari raya Sabat, bukan Sabat mingguan yang jatuh setiap hari Sabtu. Sebab Sabat hari raya itu jatuhnya pada hari Kamis. Kalau kita lihat di sini, karena menjelang Sabat hari raya, mayat itu sudah harus dikuburkan. Berarti mayat itu diturun, Yesus disalibkan, dan mayat ini dikuburkan hari Rabu. Karena besoknya hari Sabat besar. Hari persiapan menjelang hari raya Sabat jatuhnya itu adalah hari Rabu. Berarti Tuhan Yesus dikuburkan pada hari Rabu sebelum jam 18.00. Rabu sebelum jam 18.00. Berarti hari Sabat atau Sabtu Yesus bangkit. Nah, itu sudah mencapai 3 hari 3 malam. Makanya saya lebih yakin Yesus dibangkitkan pada hari Sabat, hari Sabtu, bukan pada hari Minggu. Karena hari Sabat harinya Tuhan. Lalu alasan saya yang ketiga. Kenapa saya katakan Yesus bangkit pada hari Sabat? Yesus bangkit dari kematian itu tidak ada tanda-tanda yang menghebohkan. Bisa saja pada hari Sabtu sore sebelum memasuki hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu itu mulai dihitungkan jam 18.00 Sabtu malam. Nah, kemungkinan kita mundur 1 jam saja Yesus sudah bangkit dari kubur. Berarti Yesus bangkit pada hari Sabat. Perlu diingat bahwa kubur Yesus saat itu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Romawi atas desakan para imam dan orang Farisi. Kita lihat dulu kondisi saat itu. Kita harus masuk dalam keadaan saat itu ketika kita baca Alkitab. Pilatus akhirnya setuju agar kubur Yesus itu dijaga 3 hari 3 malam untuk mencegah mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Kita lihat ada kata 3 hari. Ini penting sekali. 3 hari kubur Yesus dijaga. Matius 27:62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Ayat yang ke-64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada penyesatan pertama. Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga bagi kamu. Pergilah, jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Ayat 66, maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memetraikan kubur itu dan menjaganya. Jadi kalau kubur itu sudah dimetraikan, tidak boleh ada yang kutak-katik. Tidak boleh, itu hukumannya berat. Bahkan pejabat tinggi sekalipun tidak boleh kutak-katik yang sudah dimetraikan, disahkan. Jadi yang menjaga kuburan Yesus di depan pintu kuburan, prajurit-prajuritnya Pilatus ditambah dengan orang-orangnya imam besar dan orang-orang Farisi. Pasti banyak orang di sekitar kuburan itu. Yang ingin saya ajak Anda lihat di sini loh. Coba perhatikan di sini. Kita lihat lebih tajam. Walaupun kubur Yesus itu dimetraikan dan dijaga dengan ketat, para prajurit tidak tahu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Benar nggak? Karena tahu-tahu Yesus sudah hilang. Kenapa demikian? Kebangkitan Yesus itu tidak menghebohkan. Bisa saja Yesus bangkit pada hari Sabat di mana orang-orang Yahudi sedang sibuk-sibuknya merayakan hari raya Sabat. Bisa saja. Karena nggak ada hal tanda heboh. Karena itu, digenapilah Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka saya yakin Yesus itu bangkitnya pada hari Sabat, bukan pada hari Minggu. Kalau Yesus bangkit pada hari Minggu, ada ayat-ayat yang akan bertentangan. Penulis Injil Matius menjelaskan bahwa prajurit Pilatus itu tetap menjaga kubur Yesus itu sampai Minggu pagi. Menjaga. Kemudian seorang malaikat turun dari sorga menggulingkan batu besar penutup pintu kubur. Namun tubuh Yesus itu sudah tidak ada di dalam kubur. Artinya
Yesus keluar, enggak digeser dulu pintunya baru dia keluar. Enggak, dia tembus dinding batu itu. Kenapa demikian? Karena Yesus bangkit dengan menggunakan tubuh rohani. Murid-murid Yesus berkumpul. Ya, berkumpul, lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, pintu-pintu terkunci, menunjukkan tubuh Yesus menembus tembok. Jadi tubuh Yesus juga menembus dinding batu gua, tempat di mana dia dibangkitkan. Menurut saya, kapan Yesus dibangkitkan? Kita akan coba analisa Matius 28 ayat 1 sampai 6 tentang kubur Yesus itu dijaga dan waktu dibangkit itu seperti apa. Kita lihat. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang menengok kubur itu. Ayat ini tidak mengatakan Yesus bangkit hari Minggu ya. Tidak loh. Hanya menceritakan Yesus telah bangkit. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi. Dan yang hebat, seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Ketika malaikat menggulingkan batu penutup pintu gua, kuburan Yesus sudah kosong. Kapan itu Yesus keluar dari kubur? Tidak ada yang tahu. Ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Padahal mereka itu masih di sana. Artinya, waktu malaikat turun, pintu itu digulingkan, pintu penutup gua itu digulingkan. Prajurit lihat sudah kosong, tapi melihat terjadinya gempa bumi, lalu malaikat itu ya seperti di dalam film tuh, mukanya berkilau-kilau, memancarkan cahaya. Itu membuat mereka tuh takjub dan ketakutan karena mereka pikir ini makhluk luar angkasa. Apalagi turunnya dari langit, ini makhluk luar angkasa, ketakutan. Tapi di sini juga membuktikan kuburan Yesus masih dijaga sampai Minggu pagi. Tapi Yesus sudah bangkit. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Nah, malaikat itu menegaskan Yesus itu sudah tidak ada di dalam kubur. Karena Yesus sudah bangkit. Tapi kapan Yesus bangkitnya tidak dikatakan di sini. Tapi kita bisa tafsirkan kapan Yesus bangkit. Coba kita analisa. Kapan Yesus bangkit? Walaupun kita lihat di ayat ini Yesus bangkit dan keluar dari kubur, para prajurit itu sama sekali tidak tahu. Tidak melihat. Kenapa demikian? Karena Yesus bangkit bukan dengan tubuh jasmani, tapi bangkit dengan tubuh rohani yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Jadi tubuh Yesus bisa tembus dinding batu. Dan itu bisa kita ajukan acuan. Lihat Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari mulai malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan, mereka berkumpul, pintu-pintu terkunci dan dilakukan pada malam hari. Tapi Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Artinya, tubuh Yesus kan menembus dinding. Menembus papan kalau rumah dari papan. Menembus semen kalau rumah terbuat dari semen. Tembus dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan itu bukan satu kali. Coba lihat di ayat 26. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Sama. Nah, jadi waktu Yesus bangkit dari kematian itu pasti dia sudah menggunakan tubuh kebangkitan tembus tembok. Nah, kapan dia bangkitnya? Tidak yang tahu. Tapi saya katakan kemungkinan dia bangkit itu hari Sabat. Karena Rabu malam, Kamis malam satu hari. Kamis malam, Jumat malam satu hari. Jumat malam, Sabtu malam satu hari. Artinya Yesus seharusnya bangkit pada hari Sabtu, pada hari Sabat sebelum jam 00. Bukan hari Minggu. Sebelum jam 18.00. Bukan hari Minggu. Karena kalau Yesus bangkit jam Sabtu malam, Sabtu malam jam 18.00, berarti sudah lewat dari 3 hari 3 malam. Jika Tuhan Yesus bisa menembus tembok rumah yang dalam keadaan terkunci dan bergabung dengan murid-muridnya, tentu Yesus juga bisa tembus batu. Maka tidak menutup kemungkinan Yesus bangkitnya itu hari Sabat.
Sementara prajurit masih berjaga di sana, tubuh Yesus sudah hilang, sudah keluar di tubuh, mereka masih menjaga. Jadi orang-orang saat itu menjaga kubur kosong. Karena nggak ada mayat lagi di dalamnya. Lalu kapan Yesus mulai dijaga? Kita coba lihat. Kapan kubur Yesus mulai dijaga? Mengacu pada penjelasan Injil Matius, seharusnya Kamis pagi kubur itu dijaga. Coba kita lihat ya. Matius 27, 62 sampai 63. Keesokan harinya, yaitu hari sesudah hari persiapan. Perhatikan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Perhatikan, 3 hari. Di sini kita akan selesaikan hari apa Yesus dikubur dan dibangkitkan. 3 hari. Lihat. Hari persiapan, ini adalah hari raya besar dan jatuhnya itu hari Rabu. Hari persiapan. Karena menjelang Sabat nih. Berarti Sabat hari raya itu jatuhnya hari Kamis. Perhatikan kata keesokan harinya. Nah, kalau Yesus dikuburkan pada hari Rabu, mereka lewatnya 1 malam, malam ini belum perlu dijaga, karena kan mereka yakin perkataan Yesus 3 hari baru akan bangkit. Jadi Rabu malam belum jaga. Nah, Kamis pagi-pagi bertepatan dengan hari raya Sabat besar, orang-orang Farisi dan juga imam menghadap Pilatus. Berarti menghadap Pilatus hari Kamis. Perhatikan kalimat yang diucapkan oleh para imam dan orang Farisi. Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jika Yesus dikuburkan pada Jumat sore, berarti imam-imam dan orang Farisi dan Pilatus itu menemui Yesus pada hari Kamis. Keesokan harinya sesudah hari persiapan. Keesokan harinya berarti kan hari Kamis. Karena Yesus dikuburkan hari Rabu. Lalu jelas di sini jatuhnya itu hari Kamis pagi. Mereka menghadap Pilatus untuk meminta penjaga-penjaga. Lalu Pilatus setuju menyerahkan penjaga-penjaga itu. Berarti kubur Yesus mulai dijaga itu Kamis pagi. Kamis pagi 1 hari, Jumat pagi, Sabtu pagi, 3 hari. Berarti ini jatuhnya hari Rabu Yesus disalibkan dan dikuburkan. Bukan pada Jumat. Kalau dikatakan Jumat, berarti ayat ini Anda langgar lagi. 3 hari aku akan bangkit. 3 hari aku akan bangkit. Karena kalau ditafsirkan Yesus disalibkan hari Jumat, setelah itu berarti mereka menghadap Pilatus hari Sabtu, sedangkan Minggu pagi-pagi Yesus sudah bangkit. Mana ada 3 hari? Jadi bisa hitung nggak di sini? Makanya Ahmad Deedat berkata, orang Kristen tidak bisa hitung gara-gara ini. Tapi penghitungan saya ada di sini. Jika Yesus dikuburkan hari Jumat atau hari persiapan dan keesokannya hari Sabtu atau hari Sabat, para imam-imam datang menghadap Pilatus. Perkataan para imam dan orang Farisi, sesudah 3 hari Yesus akan bangkit, berarti mereka salah kaprah. Jika betul mereka berkata, katakanlah ya, Yesus disalibkan dikubur hari Jumat. Lalu mereka berkata ini, 3 hari Yesus akan bangkit. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti Yesus bangkit hari Senin. Bukan hari Minggu. Oke? Yesus bangkit hari Senin. Lebih kacau lagi tafsiran itu. Mana mungkin. Jadi Yesus bangkit hari Sabat. Karena hari Sabat itu hari penting. Harinya Tuhan. Sangat-sangat besar tafsiran saya. Kemungkinan itu benar. Jadi kalau dikatakan hari Minggu Yesus bangkit. Menurut saya itu ilmu cocokologi. Lalu ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Perhatikan, sampai hari ketiga. Jadi kalau kita hitung Jumat malam, Sabtu malam, Jumat malam, Minggu malam, Senin malam, Yes, kalau tafsirnya Yesus dikubur. Aduh, nanti diedit sedikit di sini Pak, agak jauh ya. Jadi kalau kita hitung, Yesus disalibkan masuk kubur Jumat malam, sedangkan di sini dikatakan 3 hari. Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam. Berarti Senin itu kubur masih dijaga. Nah kalau Senin itu kubur dijaga, berarti Yesus bangkit hari Senin. Karena mereka yakin 3 hari. 3 hari. Tapi kalau penghitungan saya,
Yesus dikuburkan hari Rabu. Nah, mereka menghadap Pilatus tuh hari Kamis. Masih masuk. Kan dari Rabu malam pertama mereka nggak jagalah. Karena mereka yakin Yesus akan bangkit dari kematian 3 hari. Jadi Rabu malam, Kamis malam 24 jam. Kamis malam, Jumat malam 24 jam. Jumat malam ke Sabtu malam 24 jam. Oke, ke Sabtu malam. Nah, Yesus bangkit itu di hari Sabtu. Karena kalau hari Sabtu malam lewat jam 18.00 itu sudah masuk ke hari Minggu. Sedangkan Yesus sudah bangkit. Itu Bapak Ibu. Dari sini kita menemukan satu fakta. Lihat kembali di sini. Yesus dikuburkan pada Rabu malam. Kemudian Yesus bangkit pada hari Sabtu sebelum jam 18.00. Nah, dari sini kita temukan, dari perhitungan saya ini jelas sekali Yesus bangkit pada hari Sabat sebelum jam 18.00 di hari Minggunya. Karena Sabtu sore jam 18.00 itu sudah masuk hari Minggu. Itu sistem penghitungan Yahudi. Bukan sistem kalender yang kita hitung di sini. Nah, dari sini kita cocokkan satu ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Markus 2 ayat 28. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi, kalau Anda mengatakan Yesus bangkit hari Minggu, maka hari Minggu menjadi hari Tuhan. Anda salah. Saya mengatakan Yesus bangkit hari Sabat, maka Sabat itu adalah harinya Tuhan. Sabat adalah harinya Tuhan, harinya mulia. Oke, jadi hari ini saya buka sebuah fakta baru. Fakta yang saya yakini akan menimbulkan kontroversi. Banyak pendeta-pendeta mungkin tidak akan setuju, akan menentang. Ya sudah, yang setuju mari kita coba pegang. Kalau tidak setuju, yaitu urusan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menguduskan hari Sabat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba-Mu telah menyingkapkan satu lagi kebenaran tentang kapan Engkau disalibkan, dikubur, dan dibangkit. Karena menurut pemahaman hamba-Mu, ada kekeliruan besar yang terjadi selama ribuan tahun tentang Engkau akan masuk di dalam kubur 3 hari 3 malam. Jika mengacu pada hitungan zaman sekarang, bahwa Engkau dikuburkan pada Jumat malam dan Minggu pagi-pagi Engkau sudah bangkit, berarti hanya 1,5 hari, bukan 3 hari 3 malam. Dan demikian pula ketika prajurit bertemu, imam-imam bertemu dengan Pilatus yang mengatakan Yesus akan bangkit setelah 3 hari, maka utuslah prajurit menjaga kubur itu 3 hari. Ini pun akan menjadi bentrokan ketika kami tafsirkan Jumat malam. Terima kasih Tuhan. Semoga kebenaran yang baru hamba-Mu singkapkan ini memberikan pencerahan sekaligus mengubah sebuah pemahaman yang lama, yang keliru, sehingga menjadi pemahaman yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan sebuah pujian melangkah pasti. Setelah saya mengerti kebenaran ini, walaupun saya hanya seorang diri, saya akan melangkah dengan pasti, melangkah dengan mantap. Bahwa hari Sabat adalah harinya Tuhan. Hari Sabat adalah hari kebangkitan Yesus Kristus, bukan hari Minggu. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di sesi yang ke-14. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Tuhan yang menyertai.
setiap jalan. Hanya denganmu ku berani bertindak, kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku, melangkah pasti menuju berkat yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Melangkah pasti menuju berkat yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Melangkah pasti menuju berkat yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti STT online, Sekolah Teologi ITAE, setiap sesi pelajaran doktrin ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab, ketik rapi, dan kembalikan ke STT ITAE. Kita lihat ini pelajaran sesi yang ke-13 dengan judul Hari Sabat adalah harinya Tuhan. Pertanyaan pertama, tuliskan minimal 6 arti istilah hari Tuhan di dalam Alkitab. Yang kedua, tuliskan minimal 3 teks ayat Alkitab yang menegaskan bahwa hari Sabat adalah harinya Tuhan. Yang ketiga, di tempat manakah kita harus menguduskan hari Sabat menurut Imamat 19:30 dan Imamat 26 ayat 2. 4. Domingo itu diambil dari bahasa apa dan artinya apa? Bagaimana menurut Anda jika kata itu diartikan sebagai hari Tuhan? 5. Hari pertama menurut Alkitab itu jatuh pada hari apa? Dan hari Sabat jatuhnya pada hari apa? 6. Tuliskan teks ayat Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus akan bangkit dari kematian setelah 3 hari 3 malam. 7. Jika Yesus dikuburkan pada hari Jumat sore, 3 hari 3 malam kemudian bangkit, berarti Yesus bangkit pada hari apa? 8. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ayat ini tercatat di mana? Apakah Anda setuju bahwa Yesus bangkit pada hari Sabat? Jika setuju, berikan argumentasinya supaya menegaskan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. 9. Tuliskan 2 macam sabat bangsa Yahudi dan lengkapi ayatnya. 10. Yesus bangkit tidak diketahui oleh prajurit-prajurit yang menjaga di kuburan. Buktikan ayatnya Yesus bangkit dengan tubuh rohani. Silakan jawab ketik rapi dan kirimkan ke STT ITAE. Tuhan Yesus berkati.